Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Untuk semua peserta didik yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan alur bagaimana proses pembelajaran online. Akan tetapi sebelum itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa kesehatan. Karena atas limpahan rahmat itulah kita semuanya dalam kondisi pandemi seperti ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan pembelajaran walaupun dengan cara daring. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Untuk anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu saya sampaikan untuk alur pembelajaran online pada kesempatan semester ini. Yang pertama adalah, dalam video ini saya ingin memberikan alur bagaimana proses pembelajaran ini agar bisa berjalan dengan lancar. Yang tentunya dalam proses pembelajaran ini kami juga tidak terlalu menyulitkan, akan tetapi bagaimana dengan proses yang mudah ini harapannya semua siswa bisa menjalankan, bisa mengerjakan dengan baik di rumahnya masing-masing. Kemudian saya menghimbau juga kepada seluruh siswa-siswa saya yang saya dampingi untuk yang pertama, jaga kesehatan. Yang kedua, kurangi keluar rumah. Bila mana keluar rumah itu tidak termasuk kategori urgent atau penting. Kemudian sebagai pengarahan dari saya, dan jangan lupa untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Gunakan momen di rumah untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Apapun itu, yang penting bisa meringankan beban orang tua. Ketika kita posisi di rumah, akan tetapi proses pembelajaran juga harus dimaksimalkan. Nah, untuk pembelajaran PABP atau Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, ya kan, yang saya ampu pada semester ini, baik dari kelas 10, 11 maupun kelas 12, yang pembelajaran daringnya bersama saya. Yang pertama, silahkan ya kan untuk WA, chat kepada nomor yang sudah saya berikan linknya nanti di setiap kelas masing-masing. Dengan chat atau chatting, ya kan, ucapan assalamualaikum, kemudian di bawahnya adalah nama, kelas, dan nomor absen. Itu chat yang pertama. Kemudian setelah chat yang pertama, maka di situ ada
balasan otomatis. Nah, dalam balasan otomatis di situ maka kalian disuruh untuk ngetik kode, yakni kode materi pembelajaran yang akan berlangsung di semester ini. Nah, silahkan ketik kode contoh 2, maka di situ akan muncul urutan materi yang akan kita pelajari di semester 1. Jadi sekali lagi, ketik kode 2 contoh untuk kelas 11. Maka akan muncul link struktur pembelajaran selama 1 semester, mulai materi yang harus dipelajari di urutan pertama sampai urutan ke-6. Kemudian di situ juga ada NB. Dan di bawahnya sebelum mengerjakan, yang pertama adalah silakan untuk mengambil air wudhu dulu. Sebelum proses pembelajaran ataupun mempelajari materi, maka silahkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Kemudian bagi yang pagi silahkan untuk melaksanakan sholat duha terlebih dahulu, ya kan, 4 rakaat itu minimal, maksimalnya ya kan 8 rakaat untuk sholat duha. Kemudian setelah itu silahkan tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran juz 30 setiap sebelum memulai pelajaran agama. Bagi siswa perempuan yang mengalami siklus bulanan, maka hal yang saya sampaikan itu tidak berlaku. Dalam hal ini sholat duha dan juga membaca Al-Quran. Jadi di sini yang dimunculkan bagi siswa perempuan maupun laki-laki adalah sistem kejujuran. Sebagaimana pada waktu pelaksanaan pesantren Ramadan, yang mana pada pelaksanaan pesantren Ramadan online, kalian semua ya kan ada perintah untuk mendokumentasikan. Maka di berbagai momen ini juga silakan salah satu kegiatan kalian dalam pembelajaran agama itu didokumentasikan. Nanti salah satu ataupun 2 dan 3 di momen pembelajaran akan saya mintai buktinya berupa foto. Dan ini saya himbau juga, jangan hanya foto formalitas. Artinya memang benar-benar belajar materi agama, benar-benar melaksanakan sholat duha, dan juga benar-benar untuk tadarus Al-Quran. Kemudian juga saya berpesan walaupun di rumah untuk selalu bisa menjaga sholat 5 waktunya. Jadi jangan sampai kemudian materi pembelajaran agama ini menyita waktu kalian untuk tidak melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu bagi yang muslim. Kemudian yang selanjutnya yang perlu saya sampaikan, kembali kepada penjelasan awal. Jadi yang pertama adalah WA atau chat WA ke nomor yang kemarin sudah saya sampaikan di grup kelas. Nah, apabila mengalami masalah, maka di situ ada call center, telepon center, yaitu di nomor yang lain. Silakan gunakan itu. Tapi bila mana tidak mengalami sebuah masalah, maka silakan dilanjutkan untuk ketik kode
sesuai dengan kelasnya masing-masing dan juga kode buku, modul ataupun materi sesuai dengan kelasnya masing-masing. Contoh di sini ada materi kelas 10. Contoh, menganalisis makna Quran surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa, ya kan? Quran surat An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah 105 serta hadis berkaitan dengan etos kerja. Maka di situ baca, pahami berulang-ulang, ya kan, Al-Qur'annya yang terdapat pada surat tersebut. Kemudian makna yang terkandung. Kemudian saya berharap juga untuk ayat-ayat yang ada di materi silakan dihafalkan sebagai pedoman kalian untuk benar-benar kalian belajar serius berkaitan dengan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Itu yang perlu saya sampaikan. Nah, akan tetapi saya perlu menegaskan kembali, setelah kalian memahami dari materi itu, sudah selesai mempelajari, silahkan untuk pengerjaannya itu ditulis di buku tulisnya masing-masing. Semisal setelah mempelajari Quran surat An-Nisa, Al-Maidah tadi sama At-Taubah tentang etos kerja dan taat aturan, maka materi-materi yang kalian pahami silahkan tuangkan di buku tulis kalian. Kemudian telaah kembali. Ketika di situ memang benar-benar sudah memahami, maka silahkan chat kepada call center yang sudah saya berikan di situ untuk kemudian meminta atau memohon ulangan atau ujian. Jadi prosesnya SMS dulu. Setelah SMS mendapatkan jawaban otomatis. Setelah jawaban otomatis silakan ketik sesuai dengan kelas urutan materi yang harus kalian pelajari pada semester ini. Kemudian setelah itu juga ketik kode untuk mendapatkan materi ataupun buku yang harus kalian pelajari yang berupa PDF. Setelah kalian membaca dan memahami, silahkan kemudian dituliskan di buku tulis. Setelah benar-benar terpahami, maka silahkan kemudian respon ke saya melalui WA chat. Saya sudah selesai. Mohon ulangan untuk tema ataupun materi ke-1. Maka nanti akan saya sampaikan link untuk ulangan kalian. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi setelah mempelajari di situ silahkan nanti chat kembali kepada saya untuk ulangan materi yang sudah kalian pelajari. Tapi sekali lagi, jangan sampai untuk meninggalkan yang namanya kewajiban kalian sebagai umat muslim, yaitu kewajiban untuk sholat 5 waktunya. Kemudian sholat duha dan juga tadarus Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan untuk proses pembelajaran online ini. Yang selanjutnya silahkan juga dipantau di
channel YouTube ini. Ketika nanti ada informasi berupa video seperti ini, maka bisa kalian tonton. Karena ada juga beberapa dari kalian yang mungkin sering melihat YouTube, maka di sini adalah momen terbaik saya memberikan informasi. Tapi bagi kalian yang tidak suka YouTube, maka nanti juga bisa di momen melalui platform aplikasi-aplikasi yang lain yang tentunya itu bisa kalian akses melalui HP kalian. Mungkin itu ya yang perlu saya sampaikan. Apabila di dalam pengantar pembelajaran agama ini ada kesalahan ataupun ada kekurang pahaman, silakan kemudian WA kepada nomor call center yang sudah saya berikan. Itu saja dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jaga kesehatan, jaga protokoler kesehatan, dan jangan lupa ibadah 5 waktunya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.